Wis ada kayak cerita dana bocil betul semua. Saya sampai bingung. Positif, Pak. Oh, bisa dijawab tidak tahu dari podcast. Tidak tantangan yang kau rasa ketika pas waktu mau persiapan begitu. Pernah. Cedera Jessica. Ini ada yang tempurung lari. Hah? Banyak tempurung kaki. begitu. Lari? Ya. Geser. Ada saya, kakak. Saya pikir-pikir sama tempur. Kalau aku cedera apa paling berat? Ya kayak lutut kaki. Pokoknya kaki karena kita pomse jadi harus bisa split gitu. Dan support yang orang tua berikan, yang keluarga berikan, yang teman-teman berikan, bahkan kepala sekolah juga berikan, itu sangat-sangat membantu kami untuk terus maju dan bisa menang. Mulai. Oke, jadi selamat sore. Jadi sore ini kita kembali lagi dalam acara ngobrol santai dengan saya. Ini sudah ada yang gugup muka. Ini yang paling gugup kayaknya. Dia bilang dia cowok introvert. Oke, jadi sore ini saya ngajak 4 adik-adik. Sebenarnya ada banyak ya, mungkin ya. Jadi mereka ini masih remaja, tapi sudah berprestasi. Tapi sebelum itu sudah kelihatan dari bajunya nih keren-keren. Ini apa bajunya? Apa? Taekwondo apa? Fighter ya begitu. Oke, keren. Jadi di belakang ada Umet yang pegang kamera. Terus kebetulan ini lagi di kelas podcastnya saya untuk public speaking. Umet kok geser biar 4 orang di mereka itu masuk di kamera. Ernie, woi, Ernie, oke kembali. Jadi, oke, sebelum kita mulai cerita-cerita, sebenarnya apa yang mereka telah berikan, entah prestasi atau apa, kita kenalan dulu. Yang pertama dari kenalan dulu. Loh, kenalan masa tanya bilang apa? Hah? Perkenalkan, nama saya Jessica, asal sekolah SMP Negeri 2 Wengapu. Aduh, masih malu-malu nih bocil. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Agnes dari SMA Katolik Andaluri. Halo, perkenalkan nama saya Gladys dari SMA Katolik Andaluri jurusan Bahasa. Perkenalkan, nama saya Junior dari SMA Oke, lanjut. dari SMA Katolik Andaluri. Kelas berapa? 10. Giliran kelas 10 dia kecil sekali besar. Junior, Gladys, Agnes, Jessica. Panggilan Jessica? Iya. Oke, fix. Jadi mereka ini beberapa bulan lalu itu ada sempat ikut kejurnas di Denpasar. Itu bulan apa tepatnya? Bulan Juli ya. Itu mereka dapat medali, dan bagi saya ini hal yang menarik untuk diulas karena mereka ini mewakili Sumba Timur. Jadi mungkin kalau teman-teman yang nonton itu selama ini berpikir bahwa Sumba Timur itu cuma berkompetisi di beberapa bidang olahraga, cuma kayak sepak bola, padahal sebenarnya Sumba Timur juga punya atlet yang menjanjikan di bidang taekwondo. Pertanyaan paling pertama ke semua ya, biar satu-satu cerita ya, kayak begitu, tentang perasaan yang kalian alami ketika ikut ini pertama kali kayaknya. Iya. Itu bagaimana? Mungkin dari dari cowok dulu. Bagaimana sih pas waktu di sana perasaannya kayak begitu? Jangan terpendek ya, kau jawab. Gugup. Kok gugup di sini atau gugup mau ke sini? Di sana gugup. Gugup karena Takut ketemu lawan. takut ketemu lawan. Kau juara keberapa waktu itu? Juara 2. Medali perak. Iya. Itu main dengan main langsung tanding sekali langsung dapat medali perak atau? Iya, tanding sekali langsung. Oh, okay. Kalau Gladys perasaannya waktu itu?
Yang pertama pasti gugup Kak, panik, gugup, tapi bangga juga bisa sampai ke sana gitu. Dan waktu yang lumayan singkat juga untuk ke sana. Kalau Agnes? Ya, tentunya sangat-sangat gugup karena ini pertama kali langsung ke Jurnas memang. Jadi ya ada rasa takut gagal. Ini siapa tahu sampai di sana tidak bisa menang seperti itu. Tapi puji Tuhan bisa. Yang paling bocil, si paling bocil. Ini ada rasa gugup, takut kalah juga, tapi puji Tuhan bisa menang. Dapat medali? Perak. Ini perak, ini emas. Ini perak, ini perak. Kalian dapat berapa medali sih semuanya? 11. 11. Iya. Itu gabung dengan teman-teman yang jadi untuk informasi, jadi tidak cuma SMA ya. Ada yang mewakili Sumba Timur itu adik-adik juga yang dari mahasiswa ya. Iya. Nah, itu ada berapa dojang yang ikut kemarin ke sana? Yang mewakili Sumba Timur. 3 dojang. Dojang-dojang apa ya? Ada dojang. Unkriswina, Andaluri, kantor daerah. Oh. Dari mana? Unkriswina, Unkriswina, Andaluri, terus sama KD. Kantor daerah. Oke, mix. Masalah begini, Adi, kalau ngomong KD saya juga bingung. Sebentar ada yang bilang KD kantor daerah, ada yang bilang KD kali dalam. Itu masalah. Jadi ada ya maklum usia agak jauh. Ala hakom suara besar nah biar karena rekam. Ya, kayak begitu. Ala mungkin bisa cerita sedikit proses seleksinya itu biar sampai ke sana gimana sih? Mungkin salah satu sih bisa menjawab kayak begitu. Siapa? Menjawab. Gladys, langsung. Oke, jadi pertama seleksinya itu kaumku kita pastinya dilihat siapa yang mampu untuk diberangkatkan ke Bali, dan juga sabam kami yang ada di Andaluri itu menawarkan apakah ada yang mau untuk berangkat ke Bali, dan jika ada yang mau kami melalui seleksi itu di Unkriswina. Jadi setiap hari kami latihan itu, kadang juga subuh latihannya di lapangan Matawai Kak. Itu kita lari jogging lapangan 1 jam. 1 jam lebih 1-2 jam gitu, tidak boleh putus. Kalau misalnya kita memang capek, kita hanya lari kecil saja, tidak boleh berhenti. Kok kuat? Ya. Tempat pingsan Kak Gladys. Aduh, buka kartu ini. Jangan semua dibuka di sini. Ini apa? Wah, sampai pingsan ya? Itu ke proses seleksinya. Iya, sampai ada yang muntah-muntah juga. Jangan semua dibuka. Oh ya, begitu kan saya tahu pasti di atas kapal juga ada yang muntah-muntah. Ya. Jadi gini. tidak. Jadi udah pembenaran. Jadi gini, jadi mereka untuk sampai ke Denpasar itu ada berapa atlet semua? 12. 12 ya. Jadi dari Dojang Andaluri ada berapa? 4. Ada 4. Oh, kalian berempat? Ya. Kalau itu naik kapal laut ya? Maaf Kak, ada 5. Ada 5. Yang satu? Sahabat Kinde. Oh ya, Kinde. Ada 5. Itu kalian pakai kapal laut ya? Iya. Karena sebelumnya sudah pernah ke Bali tidak sih? Sudah. Oh, tuh. Saya belum. Wah, jadi ini sekaligus jalan-jalan. Di sana lebih banyak jalan-jalan atau menderita sih? Ya, hari menderita. Oh, menderitanya apa nih? Seru nih kalau tanya menderitanya di sana. Ayo bubar yuk, bubar. Menderita gimana sih? Hah? Menderita. Ada susah-susahnya pas waktu di sana? Ya, ada. Coba Agnes jawab, yang pengen emas. Misalkan ya pas sampai di sana itu makannya kita juga harus teratur, main HP juga. Sebelum jam 8, jam 7 HP semua sudah dikumpul. Jadi kita fokus buat istirahat karena setiap pagi kan kita latihan juga toh. Siang juga ya istirahat tidak lama, lanjut latihan sorenya sebelum mulai pertandingan. Apa sih ketika ini kejuaraan pertamanya Agnes? Yang pertama pernah ikut di Bank NTT. Oh, tapi masih skala kabupaten. Oh, bukan di Kupang kan? Bukan. Oh, tapi ini langsung ke Jurnas terus dapat medali emas, itu perasaannya gimana sih? Sangat-sangat bahagia, tidak menyangka kalau bisa dapat medali emas. Kemarin lawannya dengan? Yang pertama lawannya sama dari Dojang Bali sendiri. Oh, dari Bali. Terus yang finalnya? Finalnya Oh, kamu 2 lawan nih? Iya, akhirnya saling lawan.
Setelah dari yang Bali kita saling lawan. Finalnya kita harus lawan. Itu kalian, coba boleh tanya, kau medalinya di kelas apa gitu? Ada kelas-kelasnya kok? Iya. Kalau kau? Cadet. Cadet apa? Cadet yang Kalau cadet itu dia perkiraan umur itu dari mungkin 12 sampai 14 tahun. Kalau Gladys sama Agnes? Ini kita juga junior. Ya kita junior. Pomse. Oh, jadi lombanya itu klasifikasi usia kan gitu? Iya. dengan berat Sama badan. Sabuk juga. Oh. Tingkatan sabuknya sabuknya. Oh, bukan karena usianya? Bisa dibilang usia juga, tapi sabuk juga dilihat dari Oh. apa. Tapi semuanya ini medali pertama. Kalau Agnes kan sudah. Kalau yang bertiga ini sebelum sudah pernah ikut kejuaraan juga tuh. Sudah. Di Kalau untuk Saya juara baru- kota belum. Baru pertama kali. kalau Saya baru satu kali. baru kali ini. Kau Ini sudah 2 kali juga sama kayak Agnes. itu kan kita ada dapat cerita-cerita tuh kemarin pas waktu ke Denpasar gitu. Itu terlepas ada cerita-cerita menarik, lucu-lucunya waktu di Denpasar. Sepulang kalian dari Denpasar itu dan ke sini itu bagaimana sih sambutannya? Ya? Jadi itu karena ada 1 dan 2 hal ya kamu ya yang akhirnya beberapa atlet itu dipulangkan lebih dulu. Itu tanggal 12 Juli beberapa atlet tiga atau berapa atlet itu kami dipulangkan. Terus setelah beberapa 2 hari kemudian semua atlet itu baru pulang dan penjemputannya itu juga berbeda. Oh, Iya. maksud penjemputan yang berbeda tuh? Tanggal 12 Juli itu penjemputan untuk Dojangon Kriswinan. Oh gitu. Iya, jadi kami yang beberapa itu tidak ikut dari Unkriswinanya begitu. Jadi pas tanggal tanggal 14 atau 15 itu ada penjemputan kedua. Ini penjemputan kedua itu seluruh atlet. Jadi atlet-atlet yang istilahnya dengan sabam-sabam yang lain yang belum bisa pulang karena ada 1 dan 2 hal. Tanggal 14 atau 15 saya agak lupa kamu. Ini baru kami sama-sama dari sana untuk turun. Nah, semua kalian ini kan melihat bahwa ini menjadi kejurnas pertamanya kalian. Mungkin apa sih menjadi tantangan besar begitu yang kalian rasa ketika proses persiapan atau bertanding begitu? Karena ini pengalaman pertama apalagi di luar Sumba sih. Tantangan seperti apa sih kalian rasa kayak begitu? Mungkin boleh deh satu-satu begitu. Wih, saya ada kayak cerita dana bocil betul semua. Saya sampai bingung. Wih, bisa dijawab tidak tahu dari podcast. Tidak tantangan yang kau rasa ketika pas waktu mau persiapan begitu. Atau mungkin ada yang kayak rasa kayaknya ini sulit nih atau kayak gimana? Iya itu iya. Iya maksudnya kayak gimana kayak begitu. Atau mungkin Agnes mungkin Ya itu dia pas latihan waktu TC itu karena pertama kali ya sangat-sangat berat sampai kaki semua kayak bengkak gitu. TC-nya apa TC? Training TC center. itu Training center. ya Oh jadi kayak tinggal di satu tempat gitu? Atau? kita latihan non-stop dalam misalkan tentukan 1 jam atau 30 menit itu kita tidak ada istirahat, langsung latihan-latihan yang ya lumayan berat sih. Sedangkan kalian untuk mau ikut tanding di Bali itu persiapannya berapa lama sih? Berapa bulan? Hampir 1 bulan. Hampir 1 bulan? Hampir 1 bulan. Persiapan? Iya. Wow. Wih kalau gitu cukup lama juga sih. Dan itu hampir tiap hari latihan? Iya. Tiap hari. Pagi-pagi sama sore lanjutnya. Tapi tidak mengganggu jam sekolah? Tidak, Masih Waktu libur itu. Oh iya pas bulan Juli ya, kayak begitu. Oh ya selain para atlet yang berangkat ke sana siapa lagi berangkat sama-sama dengan kalian? Sabam. Sabam kau? Sabam itu pelatih, atau Pelatih. pembina ya. Ada berapa pelatih? Ada 2 pelatih. 2 pelatih. Iya, Satu ofisial. satu official. Oh satu official yang ke Ande ini yang. Iya. Oke. Nah setelah habis dari sana kalian tetap
persiapan untuk maksudnya tetap latihan apa kayak begitu Ya, tetap di dojang masing-masing. di dojang masing-masing. Nah kalau kayak teman-teman di dojang Anda Luhur biasa jadwal latihan kapan sih ini? Senin, Rabu, Jumat. Senin Rabu Jumat ya? Nah ini kan hampir saya lihat kemarin kan cukup banyak juga yang tahu kalian juara ya, cukup booming lah di Facebook waktu itu. Terlepas boomingnya karena kalian juara, terlepas boomingnya karena apa ya? Kesulitan. Kesulitan apa nih? Kesulitan. Sudah. Jadi waktu itu kesulitan dana bilangnya. Iya. Ada kesulitan dana. Tapi sesampai di sini bagaimana sih responnya kalian? Kalian punya kawan-kawan setelah tahu kalian akhirnya juara dengan kondisi yang tanda kutip seperti itu. Laki berani. Nah, Saya kalau dengar pertanyaan dia bingung-bingung juga. Enggak tahu nanti bersama. siapa? Respon dari keluarga bagaimana sih pas? Keluarga pastinya senang, ada juga kayak bangga. Dari kawan-kawan? Dan kawan-kawan juga bangga sampai pas upacara ini apa dong umumkan gitu. Umumkan, maju ke depan akhirnya, bawa medali. Wow, keren. Agnes? Ya sama juga pas ya otomatis orang tua juga bangga, keluarga juga bangga, ternyata wah anak saya bisa sampai ke kejuaraan nasional dan bisa meraih juara gitu. Artinya mirip-mirip lah ya berempat ya. Nah, kita ngomong taekwondo ini kan salah satu cabang di bela diri kayak begitu. Pernah ada yang cedera tidak sih? Pernah. Banyak. Oh pernah cedera semua? Pernah. Cedera Jessica? Ini ada yang tempurung lari, Hah? punya tempurung kaki. begitu. Lari? Ya. Geser. Siapa? Ada saya, kakak. Saya pikir-pikir sama tempur. Kalau Agnes cedera apa paling berat? Ya kayak lutut kaki, pokoknya kaki karena kita pomse jadi harus bisa split gitu. Jadi ditekan. Jadi sampai ditekan rata. Oke, sip. Kau Blas? Setiap lihat kau cedera nih. Waktu itu karena kami pomse kan Kak, ini kita kan gerakan gitu. Jadi kita lebih ke split. Nah, itu pernah satu kali Sabam itu langsung pakai kaki ditekan gitu dari atas, jadi harus lurus kayak gitu. Dan ini sampai rumah hitam, pembuluh darah pecah. Begitu sudah. Kalau nyamu? Saya tidak cedera juga sih. Oh, Tapi tidak pernah sakit waktu kalau kena suruh-suruh juga. Oke. Bisa bingung kalau tanya sama dia. Oke, sip. Nah, oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini junior masih takut terus ini. Oke, gitu. Gelap kan? Tidak? Masih gelap. Ada waktu pas pertandingan itu tentunya kayak semua fighter atau apa istilahnya, nama atlet itu biasanya punya strategi kayak begitu untuk waktu bertanding gitu. Mungkin ada strategi khusus mungkin dari kalian ketika harus bertanding dengan lawan yang kalian belum kenal gitu. Mungkin ada Gladys mungkin? Kalau kita pomse Kak pasti ini kan lebih ke gerakan kan. Jadi kita punya apsugi, ini apkubi kayak kuda-kuda panjang, kuda-kuda pendek, dan ini tangkisan itu harus betul. Tidak boleh terlalu naik, tidak boleh terlalu turun. Nah, itu juga dihitung oleh juri begitu. Dan juga kita punya kecepatan itu tidak boleh mengikuti lawan. Jadi benar-benar harus tertata gitu. Oh, kamu bukan bakal lawan? Ya? Tidak. Bukan bakal lawan, bak fight. Tidak. Ini fight. Kami pomse. Pomse Pomse itu apa? Pomse itu hanya gerakan. Oh, hanya gerakan. Iya. Oh, berdua gerakan. Bertiga. Kami Bertiga? iya. Buat individu. Oh. Individu. Kalau kau bagaimana pas persiap ketika ini lawan saya tidak kenal nih, itu bagaimana? Jadi harus mainnya dia juga kayak kalau tendang harus power supaya nilai masuk. Kalau hanya sentuh saja otomatis nilai tidak masuk. Kalah dengan siapa sih? Kalah dengan ada anak Dojang Bali. Oh, dari Bali juga. Ya, Begitu. Itu sudah pertandingan itu berapa ronde sih? 3. 3. Itu waktunya berapa lama? Biasanya kalau fight satu menit
Oh, satu ronde sekitar 1 menit. Ya, Hmm. Gugup tidak sih waktu gugup sekali. waktu kalian pas pertandingan itu ada tidak yang pendukung waktu pertandingan? Ini kan mewakili Sumba Timur nih. Ada masyarakat Sumba Timur yang dukung tidak di sana? Ya? Ada. Ya, orang tua. Orang tua datang nonton? Iya. Wih, berapa hari orang tua di sana? Mama aja yang pergi nonton, papa dari Solo pakai video call. Oh, mama pergi nonton. Terus kamu tinggal? Ada yang keluarga yang ikut? Ya, ada kakak. Ada kakak sepupu. Kau? Ada kakak sepupu. Aldo kan bukan kamu kakak sepupu. Sepupu kamu. Siapa Aldo? Kamu Oh, ini kat. Ya, ada kakak juga. oh yang ikut dari Wengap. Ya. Dan mereka sudah di Bali kebetulan. Oh, kuliah di Bali. Oh, kalau kau kan pasti kom bapak dukung. Sama bapak yang sama-sama. Begitu. Terus bagaimana waktu pengalaman naik kapal? Itu baru pertama kali atau? Saya yang kedua kali. Jujur sekali. Kalau Agnes Ya karena pertama kali ya mabok. mabok parah. Ya. Belum jauh dari Wengapu mungkin sudah oleng. Jessica? Baru pertama kali juga. Jadi di kapal hanya tidur, tidak buat apa-apa. Kalau bangun sedikit pusing. Kalau kau, Gladys? Iya baru pertama. Baru pertama juga. Baru pertama. Tapi kan hanya cuma pergi saja kalian pakai, Iya. Ya. pulangnya yang pakai pesawat sih, kayak begitu. Ini mau di ujung-ujung ya, kayak begitu. Kalian puas dengan hasilnya? Setelah kalian menang dan cara bagaimana pengakuan yang datang ke kalian, begitu pujian yang datang ke kalian itu puas tidak? Wah, sangat puas. Serius? Pengakuannya dalam bentuk apa sih? Pujian atau apa gitu? Dan support yang orang tua berikan, yang keluarga berikan, yang teman-teman berikan, bahkan kepala sekolah juga berikan, itu sangat-sangat membantu kami untuk terus maju dan bisa menang. Oke, mantap. Rencana ke depannya kalian masing-masing ini terkait apakah memang betul-betul mau fokus ke jadi atlet ataukah memang ini cuma sebatas senang-senang kayak gitu? Gimana sih? Masing-masing ya? Siap-siap. Oh, siap-siap jawaban. Sambil dia kan dia duluan jadi kau siap jawaban. Yang mau fokus jadi atlet, supaya bisa banggakan orang tua juga. Si bocil sekali jawabannya. Agnes? Ya kalau bisa sih mau fokus sebenarnya. Ya nanti juga kan kuliahnya di luar Sumba. Semoga saja nanti sampai di sana bisa lanjut. Kau? Sama kalau bisa walaupun kuliah di luar Sumba tapi bisa tetap jadi atlet. Kau kan belum mau kuliah, masih kelas 10. Jadi mungkin jawabannya sama. Apa kau? Tetap mau jadi atlet begitu, tetap yang lebih bagus lagi, lebih giat lagi. Ada mungkin atlet taekwondo yang kau suka kan? Yang kau sering nonton di YouTube mungkin? Hah? Kau ada tidak? Kau mikir banyak kau. Kalau kau Jessica? Ada Panipak, Atlet dari mana? atlet dari Korea kayaknya. Apa Korea? Perempuan. Oh, perempuan. Kalau Agnes ada tidak? Ya kalau untuk fans sama orangnya sih tidak, cuman kayak lihat grup-grup atau dojang yang mereka aja suka nonton gitu. Jadi tertarik sekali. Siapa sih? Dojang apa sih? Ada yang dari Korea lupa nama. Oh, Korea sama. Kok? Iya kak, pasti kami lihat yang dari Korea karena emang dari sananya taekwondo. Taekwondo bukan dari Jepang? Dari Oh, Korea. dari Korea? Iya. Oh, Kempo yang dari Korea? Iya. Kempo dari Jepang. Jepang. Oh, terbalik kalau gitu. Kalau kau ada yang kau suka tidak? Saya tidak nonton kayak taekwondo dari negara-negara lain, tapi hanya lebih ke kalau nonton tuh memang ada niat mau latihan. Tapi saya hanya lebih ke nanti sahabat saya yang ke satu jadi satu. Oke. Nah, kalian ini kan ini pertanyaan terakhir ya, kayak begitu. Kalian ini kan punya prestasi, membanggakan orang tua, keluarga, masyarakat Sumba Timur khususnya.
tentunya guru-guru, teman-teman juga pasti senang lihat prestasinya kalian. Mungkin ada pesan apa untuk ke orang, mungkin mereka yang nonton yang mungkin seumuran dengan kalian, kayak begitu. Mungkin ada pesan-pesan baik apa kayak begitu yang bahwa sebenarnya kita biar masih muda sudah bisa berprestasi loh, kayak begitu. Dan prestasi itu tidak melulu tentang hanya nilai di sekolah, tapi bisa dalam bentuk olahraga, macam-macam lah bentuknya. Kayak begitu. Mungkin ada kata-kata yang bisa kalian sampaikan kayak untuk anak-anak seumur kalian lah, kayak begitu. Sabar, jangan bertunjuk. Kasih Gladys, kamu paling tua. Ya, sudah 17 nih. 18 Kak. Ya. Jadi untuk teman-teman, adik-adik, kakak-kakak sekalian yang mau untuk terjun ke dunia hobi yang kalian inginkan, entah di luar taekwondo, entah dalam taekwondo juga, intinya berani, jangan takut untuk mencoba hal baru, apapun yang menurut kalian itu baik dan positif, puji Tuhan pasti akan bisa berdampak bagi orang lain gitu. Nah, ada pertanyaan terakhir, kalian jawab satu-satu. Ada termasuk kau Junior. Ada mau terima kasih ke siapa sebelum kita tutup? Mau terima kasih ke bapak mama yang sudah dukung, oma, saudara, dengan Sabam yang sudah kasih latih kasih latih sama kita bisa dapat medali di ini kejuaraan Bali. Kalau Agnes? Ya, berterima kasih kepada orang tua yang sudah mau mendukung, kepada Sabam yang mau membimbing, dan kepala sekolah juga yang ikut mendukung. Pertama, terima kasih kepada Tuhan. Juga terima kasih kepada orang tua yang selalu dukung apapun kondisi dan keadaannya. Dan terima kasih juga untuk kepala sekolah SMA Katolik Andaluri dan semua keluarga dan teman-teman yang mendukung. Ke orang tua sama Jangan saya takut. terima kasih ke orang tua karena sudah membantu untuk kita bisa ke Bali, sama sabam-sabam yang sudah bantu kita untuk latihan. Ada pacar. Hah? Tidak. Kalau pacar omong aja. Oke. Saya rasa itu aja obrolan kita sore hari ini karena menyangkut mau gelap. Jadi kebetulan ini saya ada kelas, jadi ngambil kesempatan untuk kasih tunjuk ada yang lain bahwa proses podcast itu seperti apa. Kocak sih. Selama saya bikin podcast, baru podcast ini hari saya sedikit bingung begitu. Oke, terima kasih untuk 4 orang adik-adik, baik Jessica, Agnes, Gladys, dan Junior. Ya, Junior bisa datang dan hadir di podcastnya Kombo. Sukses untuk kalian semua. Tuhan Yesus berkati. Semoga semua cita-cita baiknya kalian dan bisa membanggakan kedua orang tua. Oke, itu saja dari saya. Gas.